Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Tema renungan saya hari ini terdapat di 1 Timotius 4 ayat 7a. Bunyinya, latihlah dirimu beribadah. Demikian bunyinya, demikian pula tema saya hari ini, ayo latih diri kita beribadah. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah terlatih dalam hal-hal ibadah kita kepada Tuhan? Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini terjadi bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Indonesia, tapi ini menjadi sebuah wabah yang terjadi di seluruh dunia. Saya percaya bahwa mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat apakah melalui pandemi ini kesetiaan gereja kepada Tuhan tetap bertahan. Ini ujian berat loh bagi gereja Tuhan. Mengapa? Karena tahukah kita bahwa di tengah-tengah pandemi ini justru yang Tuhan kehendaki bagi kita gerejanya, apakah kita akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kebiasaan kita orang Kristen hari Minggu kumpul rame-rame beribadah di sebuah gedung gereja. Bukankah memang lebih mengasihkan beribadah di gereja? Ada musik yang mengiringi kita dalam beribadah, dalam menyanyi. Ada panduan, liturgi, sehingga ibadah kita tuh lebih teratur, ada keteraturan. Bertemu dengan komunitas, baik sekolah minggu, ibadah dewasa, ibadah pemuda, ya kan, bertemu dengan banyak orang, saudara-saudara seiman. Dan bukankah itu hal yang mengasihkan bahwa kita bukan hanya diberkati secara rohani, tapi kita juga bisa tetap berinteraksi dengan saudara seiman, walaupun itu hanya say hello, tapi kan kita senang gitu kan. Nah, pandemi COVID ini justru menguji keimanan kita, dan saya percaya bahwa tanda kutip Tuhan pun menguji keimanan kita, apakah kita akan tetap serius beribadah. Bagi saya, mau COVID tidak ada COVID, harusnya kita tetap terlatih, harusnya kita tetap terbiasa untuk beribadah. Jangan membiasakan diri kita beribadah karena ada sebuah liturgi, ada sebuah pola. Karena mengikut Tuhan itu pola liturgi itu baik supaya adanya sebuah keteraturan dalam beribadah. Namun, lihatlah, ketika pandemi itu datang, justru itu menggugah keimanan kita. Apakah kita bisa tetap serius beribadah kepada Tuhan? Tapi gimana ya, saya nggak tahu nih, mau ibadah gimana kalau nggak ada musik tuh, nyanyi juga nggak enak, udah nyanyinya fals gitu kan. Lalu nanti gimana mau nyanyi kalau nggak ada instrumen musik yang mengiringi? Akhirnya ya sudahlah, bosan, kita akhirnya nggak beribadah. Ya udah deh, masa bodoh. Tuh nggak ada juga yang nggak ngawasi, tuh nggak ada juga pendeta, majelis, koordinator, ataupun gembala yang mengawasi ketertiban kita dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi ingatlah, seperti tadi saya katakan di awal, bahwa mata Tuhan sedang menjelajah loh. Wah ini setia nih. Wah ini udah malas-malasan, karena dia nggak tahu gimana. Saudara, Israel ketika dia keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka keluar melalui hambanya Musa untuk meninggalkan semua jejak kehidupan Mesir, dengan segala kebiasaannya, dengan segala tingkah lakunya, dengan segala adatnya. Tuhan bawa mereka, mengkhususkan mereka, lalu diberi mereka perintah untuk menjadi sebuah guidance dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup juga dalam keteraturan. Namun terkadang manusia kelamaan nunggu, akhirnya dia buat pusat ibadah dia sendiri. Itu apa? Membuat dan menyembah patung lembu emas. Gereja pun hati-hati, karena menunggu kapan COVID ini berlalu, akhirnya kita malas beribadah. Kita membangun hal-hal yang bukan berarti saya bilang apa yang kita lakukan itu gak berguna. Aktivitas kita di rumah ataupun pekerjaan kita di rumah tidak berguna. Tapi tahu nggak bahwa berhala yang kita bangun lewat pusat ibadah kita, dengan kita tidak beribadah, dengan kita masa bodoh, tidak memprioritaskan Tuhan, itu pun adalah berhala kekejian di hadapan Tuhan. Ketika kita malas beribadah, apa sih yang Tuhan mau daripada kita umatnya? Selain apa? Beribadah kepada Tuhan.
bawa pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ibadah secara keseluruhan kepada Tuhan. Hanya Tuhan senang kalau umatnya mau mendengar dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan, memegang ketetapannya, lalu melakukan apa yang benar. Itu bisa kita dapat kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati beberapa gereja yang memiliki teknologi sehingga jemaat tetap bisa mengakses lewat live streaming. Lalu bagaimana dengan gereja yang tidak memiliki teknologi tersebut? Sebab itu saya mau mengingatkan, gak perlu tunggu ibadah online baru kita bisa beribadah. Tapi mulai dari sekarang, latih dirimu beribadah. Bangkitkan minat untuk beribadah. Ajak suami, istri, anak, orang tua, keluarga duduk. Sekalipun dalam komunitas yang kecil, mesbah keluarga, mesbah pribadi. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan permohonan doamu. Lalu dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah dan hukum Tuhan hari ini bagi gerejanya. Saya percaya dengan hal ini yang sangat sederhana, ketika kita membangkitkan rasa minat kita untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, maka hal itu yang akan tetap menjaga langkah kita ke depan. Karena kita nggak pernah tahu loh, ke depan ini justru akan semakin mudah atau justru akan semakin sulit. Tapi firman Tuhan telah menubuatkan bahwa ke depan ini akan banyak hal yang akan semakin sulit yang akan gereja Tuhan hadapi. Sebab itu, mulailah sekarang ini, latih dirimu beribadah dengan cara bangkitkan mesbah pribadi di rumah tangga kita masing-masing, supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan perlindungan kita yang sejati. Tuhan berkati. Shalom.